Sampurasun. Rampes, wah keren ini ya, orang Jawa Barat asli ini. Bayu. Yang pertama saya hendak mengklarifikasi dulu supaya lebih jelas. Tadi kan Pak Bayu sampaikan bahwa 10 sampai 15 tahun ke depan itu pangan pasti murah, gitu ya. Saya belum dapat ini gimana caranya supaya murah, dan juga tujuannya nanti pada akhirnya adalah persoalan populasi. Betul. Gitu ya. 2040 baru pangan mahal. Apa karena pangan itu murah disubsidi atau diberikan harga murah tetapi di dalamnya ada ragam racun dan pestisida, atau seperti apa? Saya butuh klarifikasi, itu yang pertama. Yang kedua, ini sebenarnya kan kalau kita dengar di Thailand itu kan duriannya itu bisa musim per 3 bulan gitu ya. Sementara kan kalau di negeri kita ini kan ya musimnya ya tahunan gitu ya. Betul. Apakah ini memang berhubungan dengan sistem tanam atau memang karena pemberian nutrisi yang efektif gitu ya? Nah, saya kan ada sewa lahan untuk mangga, dan saya mencoba untuk artinya memang sadar betul bahwa tanaman ini perlu diberi makan karena dia adalah kehidupan, dan saya memberi makannya itu 10 hari sekali, jadi bukan sekali sebulan seperti tadi disampaikan, dengan harapan memang supaya dia memberikan artinya sumber pangannya cukup sehingga dia memberi hasil yang baik. Baik. Tetapi memang saya berikannya secara organik dibandingkan dengan orang yang bertaninya dengan yang kimia. Itu orang bisa menghasilkan 2 kali setahun. Jadi ada masa antara gitu kan, masa panen utamanya kan biasanya di akhir tahun, bulan 10, bulan 11, tapi dengan yang menggunakan kimia mereka paksa itu memang mereka bisa menghasilkan di panen antara itu berbuah, dan memang biasanya petani mengambil manfaat itu untuk mendapatkan harga yang lebih mahal. Betul. Karena memang tidak ada buah yang lain. Sementara saya sendiri setelah saya lakukan dengan rutin demikian, hasilnya memang masih belum maksimal. Betul. Bahkan hanya 1 kali saja 1 tahun, dan hasilnya karena dia tidak maksimal, di sisi lain memang harga jualnya pun orang kan belum, karena memang belum terlalu ketemu market. Artinya banyak juga terbuang. Akhirnya saya olah lagi. Cuma memang saya olah, saya hancurin, saya kembalikan lagi ke tanah. Tapi nanti bagaimana caranya supaya juga itu maksimal untuk ke horti gitu kan. Nah, saya ingin penjelasan dari Pak Bayu. Lahan itu sebenarnya cukup luas, tapi memang tanamannya tidak terlalu banyak. Jadi ada 5.000 meter, hanya 42 pohon. Bagus lah, bahagia. Ya, jadi memang antaranya itu ya mungkin ada sekitar 10 meteran jadinya. Sudah buah atau belum? Iya, sudah buah. Memang ini mangganya, sudah ketemu mangganya yang enak atau belum? Memang hasilnya jadi kelihatan lebih bagus memang. Bukan. Rasanya enak atau rasanya lebih enak dengan organik. Semua itu sama atau tidak? Kecenderungannya sama. Okay. Lebih padat, lebih enak, lebih berisi gitu. Bukan itunya. Jenis mangganya sudah enak, cocok rasanya? Cocok rasanya. Oke, baik. Ya. Bagaimana untuk memaksimalkan lahan ini, karena memang akhirnya ada tetangga yang rumputnya kan banyak di antara itu kan, ya tetangga yang menggunakan kambing akhirnya mengambil kambingnya. Tetapi kalau memang mengandalkan hasil pertanian yang 1 kali setahun kan itu tahunan jadinya. Tidak cukup memang, ditambah dengan biaya upah kerja itu akhirnya memang plus aja jadinya, nggak terlalu maksimal. Nah, bagaimana memaksimalkan lahan yang ada? Apakah memang kita menggunakan tumpang sari misalnya? Pohonnya sudah tinggi berapa, Pak? Ada tinggi sekitar 10 meter, 12 meter. Wes. Jadi memang tinggi banget karena sudah sekitar 50 tahun, Pak. Ya. 50 tahun. Iya. Nah, kan untuk pruning kan tadi seperti kata Pak Bayu itu kan sebenarnya kan sebaiknya kan dedaunannya aja yang diambil. Tapi juga memang saya pikir-pikir ketika saya lakukan itu tidak terkejar karena sudah sampai tinggi, susah sekali. Kan kalau mangga itu kan dia prinsip untuk berbuahnya kan adalah hanya di ujung saja sebenarnya. Betul. Sehingga nutrisi itu tidak dibutuhkan oleh daun terlalu banyak. Nah, tetapi bagaimana cara untuk melakukan pruning ini supaya dia lebih efektif? Demikian Bapak. Dan nanti untuk memaksimalkan manajemen lahan. Siap. Terima kasih Pak Bayu. Baik. Bapak Ibu begini. Ayo. Untuk menjadi sukses, apakah mangga bisa? Bisa.
Ingat ya, ketika saya buat konsep apa yang ada dan jangan mengada-ada, itu betulan Bapak Ibu. Contoh, bapaknya punya lahan 5.000 meter. Baru ketanami 42 pohon. Ini sejenis atau tidak Pak? Ada 2 jenis. Yang bisa dijual yang mana? Dua-duanya. Umurnya yang ngeri, 50. Rimbunnya berarti lebar atau dikit Bapak Ibu? Terus mupuknya gimana caranya? Di mana dikocornya? Daun terakhir atau di batang pohonnya? Oke, saya tunjukkan Bapak Ibu. Kenapa saya kalau tanam mangga, ini sistemnya kita rubah dulu. Kita rubah ke modern. Kalau usia lebih dari 50 tahun Bapak Ibu, akarnya kira-kira kemana? Nah ini repot, ini kemana-mana ini. Minimal dia sampai di ini dan kira-kira di atas atau di bawah. Terus yang kedua, mupuknya gimana? Apa kita harus menggali ke dalam? Nah, karena itu saya minta maaf, ini tidak rasional. Tapi tolong jangan dipotong. Sekarang Bapak, saya minta maaf, mau jadi petani mangga modern? Siap. Mangga itu Bapak Ibu, tolong buatkan lubang tanam deh. Tanahnya bagus atau keras? Keras. Kalau tanahnya keras, buat lebar 1 kali 1 dalam -1. Terus yang kedua, kalau belum punya ternak, sudah ada ternak atau belum? Tolong rumput-rumput dibersihkan, masukkan di sini. Dengan konsep rumput, tanah, rumput, tanah, rumput, tanah. Kasih pohon, kasih kayu bendera ya di sini ya, biar tidak lupa. Dulu di mana gitu loh. Nah, terus yang kedua dilakukan 42 pohon ini kalau sudah fix buahnya, tolong dicangkok. Cangkoknya berapa banyak? Ini begini. Kenapa sih Bapak Ibu kita harus belajar mencangkok? Biaya terbesar tanaman buah adalah bibit. Terus yang berikutnya lagi, kalau beli bibit asalan, belum tentu dapat yang asli. Belinya mangga harum manis, keluarnya mangga mana lagi? Kalau ditanya, loh Pak kan harum manis, ya mana lagi? Kan gitu sudah. Tengkar terus. Nah, karena itu bibitnya harus mandiri. Karena sudah punya 42 pohon, sudah lebih dari cukup. Kenapa saya katakan lebih dari 2 cukup? Tanamnya Pak 2 kali 3 meter. Padat atau tidak? Padat. Kalau padat berarti bisa besar atau tidak ini pohon? Tidak bisa besar. Enak mana? Panennya pakai tangga atau panennya pakai tangan? Enak pakai tangan. Terus yang kedua, seleksinya enak enggak pakai tangan begini? Pruningnya gampang atau tidak? Perawatannya gampang atau tidak? Memang produksinya sedikit karena pohonnya kecil. Supaya jumlahnya banyak berarti tanamnya harus banyak. Kebutuhan kita 5.000 dibagi 6. Ketemu berapa Bapak Ibu? Anggaplah 800. Oke ya. Oke. Berarti tanaman kita 800. Sudah jauh enggak 40 ke 800? Sudah jauh. Nah, terus yang kedua dicangkok, jangan nyangkok 800. Cangkoklah 2000. Sampai apa tanaman ini habis cabangnya. Setelah tanaman ini habis cabangnya, dipotong separuh Pak.
Biarkan dia buah dulu sambil nunggu ini panen. Terus setelah dibibit Bapak Ibu, taruh di polybag yang agak besar. Minimal polybag yang 30 sampai 40. Bukan planter bag, polybag aja. Tujuannya apa? Supaya pohon ini berbunga di polybag. Setelah pohon itu bisa berbunga, baru pindah tanam ke sini. Berarti ketika dia dipindah tanam, berapa lama untuk dia bisa berbuah? Maksimal setahun. Ingat baik-baik, dalam bisnis Bapak Ibu, yang paling penting kita hitung kapan BEP. Balik modal, betul kan? Kita cangkok 2.000. Modal sama polybag dan lain-lain, anggap aja modal 10 juta deh sama tenaga kerja. Ini kan sudah modal. Murah mana? 10 juta dapat 800 dan 10 juta dapat 2.000. Kalau 800 kalau beli paling murah mangga itu berapa harganya? Kalau yang sudah berbunga. Anggap aja 50.000 kan? 30.000 lah. Kalau ini kali 30.000 ketemu berapa Bapak Ibu? 24 juta. Kalau nyangkok paling habis cuma 10 juta. Sama polybag. Di mana balik modalnya? Dari 2.000 yang kita tanam berapa? 800. Anggap aja 1.000 dengan cadangan. Betul ya? Berarti kita punya cadangan berapa? 1.000. 1.000 ini kita jual dalam polybag. Paham maksud saya? Seandainya sudah berbunga dijual dengan harga 30.000, Bapak Ibu sudah untung atau belum? Sudah untung. Terus yang kedua, ketika ini tadi sudah pohon baru ditanam, kan belum berbuah kan? Berbuah kan baru tahun depan kan? Nah, ketika dia berbuah tahun depan, ini cangkok lagi. Cangkok lagi. Setelah tanaman kita sudah berbuah, sampaikan salamnya, sudah selesai tugasmu. Ambil sensor, selesai sudah. Tapi tolong dicabut akarnya. Begini loh Bapak Ibu. Kalau kita tanam tanaman buah, kenapa kita harus intens sekali? Dan ini harus kita kurung dalam waktu tertentu. Supaya satu, ketika kita pupuk, dia tidak lari kemana-mana. Pupuknya efektif, efisien, tepat sasaran. Kalau sudah umur 50 tahun dipupuk, bingung mupuknya. Terus butuh pupuk berapa banyak? Terus yang kedua, karena jelas tanamannya adalah mangga. Berarti pupuk yang kita butuhkan apa? Horti. Dari ternak apa? Kambing. Kita akan hitung. Kambing, setiap tanaman butuh 1 kilo per bulan. 1 pohon 1 kilo. Berarti kalau kita punya 800, berarti pupuk kita butuh berapa banyak? 800 kilo. 800 kilo dibagi 30 ketemu berapa? 30 kilo. Betul atau tidak? 30 kilo dibagi 4 ketemu berapa? 8 lah. Jadi kalau punya tanah setengah hektar dan ada pohonnya 800 pohon, tolong pelihara kambing 8 ekor. Kalau ditanya orang, kok peliharanya kok cuma nanggung 8 ekor? Bilang ke mereka, pupuknya cuma butuh 8 ekor, ini sudah lebih dari cukup. Serakah atau bukan? Teratur dan seimbang. Terus yang kedua, makanannya 8 ekor ini apa? Rumput-rumput yang di sekitar pohon. Syukur-syukur bisa tanam jagung manis. Jagung manisnya ditanam kalau jarak 3 dan ke sini 2, di 3 ini kita tanami jagung manis 1 baris. 1 barisnya kalau kan siksak gini toh. Nah, seperti ini. Tujuan utamanya 1, bisa penghasilan bagi operasional kos selama 1 tahun. Yang kedua, kambingnya bahagia. Yang ketiga, ini kepupuk semuanya.
Sekarang saya buatkan analisa. Seandainya tahun pertama cuma buah 1 kilo, 2 pohon, 1 pohon cuma keluar 2 biji. Betul ya? Berarti panen perdana tahun itu berapa? 800. Saya minta maaf, kalau panennya cuma 2 biji, bisa enggak kita pilih yang terbaik? Bisa enggak kita pilih masak pohon? Harganya kira-kira mahal atau murah? Paling murah Bapak Ibu anggaplah 30.000 atau 20.000 deh. Sudah berapa modal kembali? Sudah 16, sudah balik modal awal. Terus yang kedua, kalau tanaman kayak gini berarti teratur atau tidak tanamannya? Kita mau buahkan setahun 3 kali bisa. Bukan buah 3 berestafet, setahun 3 kali. 3 kali panen. Caranya bagaimana? Ya setiap ini pupuknya harus stabil. Kan sudah bisa buat pabrik pupuk semua nih, semprot KCL secara rutin. Supaya buahnya rutin. Terus yang kedua, pruning. Pruning itu bukan dipangkas dahan saja, Bapak Ibu. Pruning terbagus itu daun diperiode gini, seret gini loh. Yang dihabiskan cabangnya atau daunnya? Daunnya. Ingat baik-baik, kalau kita motong cabang, pertumbuhan cabang itu butuh energi berlebih. Yang dibuang itu daunnya, tapi jangan semua loh ya. Daun-daun sebagian tetap disisakan. Ketika daun habis dirontokkan, pasti keluar bunga. Tapi tolong, boleh diperkosa seperti ini. Ini kan diperkosa. Asalkan diberi makanan yang cukup. Bisa dipahami ya. Besok ketika pohonnya tambah besar, kambingnya tambah banyak atau tidak? Jadi pupuknya tambah banyak atau tidak? Berapa sih dosis pupuk itu? Kalau dari rimbunnya daun, ini 1 meter diameternya, berarti butuh pupuknya 1 kilo. Kalau rimbunnya ini sampai 2 meter, berarti pupuknya berapa kilo? 2 kilo. Jadi tolong, kalau tanamannya sudah umur 4 tahun, ya jangan dipupuk 1 kilo terus. Dia bilang, saya ini sudah besar, makanannya ini 3 piring. Paham maksud saya di sini? Terus yang berikutnya Bapak Ibu, panen pertama 1 kilo. Tahun kedua, ini sudah jadi 6 kilo. Kalau panen ke umur yang keempat, sudah bisa hampir 10 kilo. Tapi tolong, 7 tahun finish. 7 tahun harus dicabut ini pohon. Loh Pak, kan sayang bisa produksi 20 kilo ini, betul atau tidak? Kenapa tetap harus dicabut? Ingat baik-baik. Kalau semakin besar pohonnya, buahnya Bapak Ibu bisa stabil enggak? Stabil itu ada yang besar, ada kecil kan? Bapak Ibu tidak akan masuk grade ekspor. Akan terbanyak yang diseleksi. Kalau kita kepengen buahnya stabil, nutrisinya harus terkontrol. 7 tahun harus dicabut. Sebelum dicabut, saya minta tolong dicangkok dulu. 1-1 atau 2-2 per pohon. Bilang ke dia, tahun depan pensiun ya. Jadi dicangkok dulu. MPP dia. Nah begitu tanamannya dicangkok, taruh di polybag lagi, tunggu 1 tahun. Begitu dia sudah mulai berbunga, baru ini dicabut, pindah ke situ. Jadi kalah kita waktu cuman 1 tahun. Tujuannya apa Bapak Ibu? Ketika pohon ini sudah lebih dari 3 meter, tidak bisa kerja kita. Coba bayangkan, meroning daun tinggi 3 meter. Sengsara, biayanya terlalu mahal. Kita memang kalah Bapak Ibu teknologi dengan di luar negeri. Terus terang ya di luar negeri di Timur Tengah itu tinggi pohon cuma 1,5 meter, buahnya 50 kilo. Ya memang diperkosa. Boleh apa? Nanti dulu greenhouse nanti dulu. Diperkosa. Tapi itu kita boleh lakukan itu di usia 5 tahun 6 tahun atau mau pensiun. Sebelum dia mati kasih hormon, buahkan full.
Setelah itu bilang ke dia, tugasmu selesai. Bukan wassalam, jangan Pak. Setelah ini dicabut, pindahkan ke karung. Pohonnya pindah ke planter bag. Kalau sudah ada pohon sebesar paha, tinggi 1 meter, terus habis gitu keluar buah, kira-kira harganya berapa? Ya 200 lah anggap aja, betul ya? Orang-orang kan seneng, oh sudah pohon besar kan gitu kan? Padahal itu afkiran kita. Nah terus dijual, balik modal lagi. Nah inilah konsep yang benar. Terus mau lebih canggih? Boleh. Mau lebih canggih begini, ingat, yang tukang nyangkul tanah itu siapa sebenarnya? Cacing. Peliharalah cacing di bawah-bawah pohon. Makanannya cacingnya apa? Kotoran kambing ditambah dengan daun mangganya. Nah sudah, jadi bahagia tanamannya, bahagia cacingnya. Supaya tidak ada rumput. Kan tidak mungkin nyebar kambing di situ kan? Kenapa kok tidak boleh nyebar kambing di situ Bapak Ibu? Pohonnya dimakan, betul atau tidak? Binatang apa yang tukang bersih-bersih rumput, makanannya cacing, dan tidak merusak pohon? Bebek. Sebari bebek di situ. Lumayan tiap hari panen telur. Pengen tambah lagi penghasilannya. Ditutup atasnya, dikasih insect net. Terus dikasih apa kalau dikasih insect net? Kasih madu. Kenapa kok butuh insect net ini Bapak Ibu? Supaya tidak ada lalat buah. Enak mana? Bungkus satu-satu atau dibungkus saja sekaligus 1/2 hektar? Kalau bungkus satu-satu capek atau tidak? Capek. Ingat loh ya, untuk grade ekspor tetap butuh namanya bungkus. Kalau tidak gitu kena lubang sedikit, wassalam Bapak Ibu. Betul atau tidak? Lawannya buah itu lalat buah. Supaya tidak ada lalat buah, ya dikasih selambu. Kalau ditanya orang, kenapa kok dikasih selambu? Jawabannya satu, jangan banyak nyamuk Pak. Daripada saya bungkus satu-satu, lebih baik saya bungkus semuanya. Kalau sudah ada selambu, berarti tinggal ngasih apa? Lebah. Lebahnya apa ini berarti? Lebah mangga. Jelas atau tidak kalau begitu? Bapak Ibu bisa tidak dikatakan kalau lebahnya nanti palsu? Kan tidak mungkin kan? Nah begitu. Nah inilah konsep terpadu. Terus kalau dengan cara ini, seandainya panen setahun bisa, kita bukan buat 3 kali deh, 2 kali saja. Dengan penghasilan kalau optimalnya dia, anggap aja di 10 kilo. Kalau kali 800, Bapak Ibu berapa pohon, berarti berapa hasilnya? 8 ton. Kalau kali 2 dalam setahun ketemu berapa? Kalau kali sama harga 20.000 ketemu berapa? Sudah lebih dari cukup atau belum? Saya tanya, kalau begini ceritanya ini profesional atau tidak? Saya kepingin semua petani harus profesional. Loh Pak, belum kuat beli selambu, ya dibungkusi dulu satu-satu pakai staples. Kan belum punya. Tapi kalau sudah dapat panen 100 juta, 200 juta, berani tidak pakai selambu? Berani. Tetap tanpa modal. Sekarang saya mau tarik mundur. Apakah ini pakai modal besar? Enggak, bertahap. Kenapa kok bertahap? Nyangkok sekarang itu baru bisa dipanen 1,5 bulan. Betul atau tidak? Daripada 1,5 bulan nganggur, lebih baik setiap hari buat 1 lubang. Lubang tanam. Jangan sekaligus stroke. Sakit boyok. Tapi kalau setiap hari buat 1, besok buat 1. Terus yang kedua, setelah dicangkok, ditaruh di planter bag ini butuh waktu setahun. Berarti kira-kira bisa selesai enggak kita menyelesaikan lubang tanam dalam waktu setahun?
Bisa. Tergesa-gesa atau tidak? Santai. Tadi loh Bapak Ibu, bahasa saya. Kalau kita melawan kapitalis, melawannya harus dengan bersiul dan bersantai. Nyangkut, yang lain sibuk kita gali. Kok enggak pakai ekskavator Pak? Wong saya pengangguran, setiap hari olahraga satu-satu. Itu menyakitkan orang-orang kaya Bapak Ibu. Betul atau tidak kira-kira? Karena apa? Ini konsep kita. Kalaupun rugi atau tidak? Ruginya di mana? Tenaga aja kan, rugi waktu kan. Sama-sama kita juga butuh olahraga, daripada nge-gym kan lebih baik dulu ini. Terus yang kedua, sebelum kita tanam, kita kan sudah buat cangkokan ini kan banyak Bapak Ibu. Betul atau tidak? Kenapa kita buat cangkokannya banyak? Bapak Ibu tidak boleh berharap kepada sesuatu yang belum pasti. Apa yang lebih pasti kita taruh di situ lebih pasti. Yang lebih pasti, tanam mangga belum tentu hidup. Betul atau tidak? Tapi kalau buat bibit dulu pasti hidup enggak? Lebih pasti mana? Mangganya atau bibitnya? Kalau laku dijual bibit dulu. Terus nanti loh kok enggak ditanam-tanam? Sabar dulu, mau laku untung ini kok. Loh serius. Bapak Ibu percayalah. Kalau Bapak Ibu melakukan ini menjengkelkan bagi orang-orang kaya. Orang kok enggak mau dipanasi gitu loh. Mau dipanasin enggak kalau begini? Enggak mau, saya santai aja. Tapi tolong, santai boleh, tapi terukur. Santai boleh, tapi terkontrol. Santai boleh, tapi sampai pada tujuan. Tujuan paling lamanya sama, cuma 3 tahun. Jadi ternyata, jadi miliarder itu cuma butuh 3 tahun. Apapun caranya, apapun jalannya. Lewat ayam bisa, lewat entok bisa, lewat mangga lo bisa. Lewat apapun bisa, asalkan yang bisa dijual. Setuju atau tidak? Nah karena itu jangan putus asa dengan kondisi kita. Jangan takut dengan lahan kita. Dimanapun kita berada, kita punya potensi yang sama. Jangan iri. Paham maksud saya ya? Karena itu bersyukurlah selalu. Oke. Gimana? Total Pak, satu areal saja Pak. Iya, kayak pakai insect net Pak. Pakai insect net. Insect net ini tahan 5 tahun. Polybag nanti dilepas Pak. Lepas saja. Kalau ngelepas polybag tolong jangan disobek. Buat lagi. Eman. Tahu caranya Bapak Ibu? Nah betul, pinter. Dikempel dulu. Siap. Kasih air, dikepel, dilepas. Jangan pakai di pisau begini kayak orang kaya aja itu di pisau itu. Oke. Jadi tidak ada yang terbuang. Oke.